Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Jadi hari ini tanggal 1 sekitar jam 11 lewat, setengah 12-an lah. Saya ada di stasiun Bogor. Jadi rencananya saya siang ini mau muter-muter naik transportasi umum, muter-muterin Jabodetabek mungkin ya, kalau sempet. Jadi setelah kemarin rame-rame situasi khususnya Jabodetabek, sekarang saya mau melihat gimana kondisi terbaru dan terkini sekitaran Jabodetabek ini. Semoga kondisinya sudah sangat kondusif, sudah relatif. Kalau info terbarunya sih memang sudah sangat kondusif ya. Sekarang mari kita lihat aja. Ntar kita cobain sekarang naik KRL, mungkin Transjakarta juga, MRT, LRT. Ntar kita coba, kalau sempat semuanya ntar kita lihat kondisi-kondisinya. Oke, mari kita berangkat. Dari kenyamanan di stasiun Bogor. Di 12.26 akhirnya sampai di stasiun Tanjung Barat. Perjalanan dari Bogor ke Tanjung Barat atau kereta jurusan Bogor Jakarta Kota aman ya, relatif aman, tanpa ada gangguan apapun. Penumpang juga terpantau walaupun siang juga ramai. Di beberapa stasiun juga banyak yang naik. Dan nanti kita juga akan mencoba Transjakarta dan MRT. Katanya hari ini juga diberlakukan tarif, ada Rp1 atau gratis ya. Ini keluar dulu. Ini sudah keluar dari stasiun. Untuk KRL sendiri dikenakan tarif normal, dan LRT juga dikenakan tarif normal. Jadi di Jakarta hari ini ada pemberlakuan tarif. Sekarang kita akan berpindah naik Transjakarta dari Tanjung Barat. Rencananya ini mau ke MRT Lebak Bulus. Kita nyebrang dulu naik JPO ini ke arah sana, arah pintu keluarnya. Jadi hari ini sampai 1 minggu untuk transportasi Jakarta ada diberlakukan tarif khusus ya, khususnya untuk Transjakarta dan MRT. Untuk tarif Transjakarta dan MRT dikenakan Rp1 atau gratis sampai 1 minggu ke depan. Cuman untuk KRL komuter lain sama LRT masih dikenakan tarif normal seperti biasanya. Dan KRL dan LRT cenderung lalu lintasnya aman-aman saja ya, dan kondusif. Cuman untuk Transjakarta dan MRT memang kemarin sempat mengalami gangguan, dan sekarang sudah dioperasionalkan secara normal kembali. Sekarang nih saya akan mencoba kita ke Lebak Bulus buat
Transjakarta, dan dari Lebak Bulus nanti kita nyambung MRT ke Bundaran HI. Pemberhentian berikutnya, stasiun MRT Fatmawati. Periksa kembali barang bawaan Anda. Ya teman-teman, di jam 13.48 tadi dari MRT Lebak Bulus sampai di stasiun MRT Bundaran HI. Situasi sangat tenang, kondusif di stasiun Bundaran HI. Di depan. Oh, ini nih kayak. Coba ditempel di sini. Ya. Sudah? Oke, makasih. Terlihat numpang di halte MRT ini cukup ramai. Terlihat wajah-wajah santai dan penuh ketenangan. Aktivitas normal seperti biasa, semua berjalan seperti apa adanya. Asik. Oke, semoga tidak ada lagi segala kejadian yang seperti kemarin. Semoga ke depan semakin tenang dan kita bisa hidup normal dan semua kembali beraktivitas, menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dan kita pun sampai di dalam halte Bundaran HI. Kalau nggak salah pintu keluar dari MRT dia pintu C itu, kalau nggak salah ya, tuh ada tulisan pintu C. Nah itu langsung mengarah ke dalam halte Transjakarta. Kalau pintu-pintu lain kayaknya ntar bisa yang langsung Plaza Indonesia sama di
depan Plaza Bank Indonesia. Nah ini pas banget saya di halte Transjakartanya, jadi nggak perlu nyebrang lagi. Situasi di depan halte Pullman, depan Plaza Indonesia Grand Hyatt. Katanya sekarang sih hari ini banyak yang apa namanya WFH ya, kerja di rumah. Kemungkinan nih perkantoran banyak yang nggak pada kerja di kantor, jadi mungkin ya kondisinya bisa sampai sore sampai malam ini paling kayak gini aja nih, relatif lancar nih kondisi di sekitaran apa namanya perjalanan jalan di protokol di daerah Sudirman Tamrin lah ya. Ntar kemungkinan lalu lintasnya lancar-lancar aja dia sampai walaupun dari jam sibuk. Lanjutkan lagi kita naik terus Jakarta. Ya Pak. Saya tolong ambil Mas. Oh ya, bentar. Ya teman-teman, akhirnya sekarang saya ada di halte stasiun Jakarta Kota. Setelah tadi naik koridor 1 dari halte Bundaran HI, yang dimana perjalanan koridor 1 hari ini di 1 September di pemberlakuan tarif Rp1 karena apa namanya merespon dari kondisi Jakarta yang belakangan ini yang cukup kurang kondusif. Jadi Transjakarta hari ini memberlakukan tarif Rp1 dan perjalanan koridor 1 relatif dan sangat aman, lancar. Dan memang cuman ada satu titik di sekitaran Monas terlihat masih banyak aparat yang berjaga-jaga, karena di sekitaran Monas itu memang banyak gedung-gedung objek-objek vital, objek-objek penting, dan gedung budaya yang memang harus dipantau secara ekstra juga ya. Oke, nanti akan berlanjut. Saya rencananya mau naik KRL. Mungkin perjalanan KRL setelah ini saya akan ke lain Tanjung Priuk. Saya akan coba ke sana, dan nanti mungkin juga akan ke Tangerang dan Bekasi juga lah. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan hari ini untuk lihat-lihat sekitaran Jabodetabek. Mudah-mudahan aman dan sampai seterusnya semakin aman ya Jakarta dan sekitarnya, supaya aktivitas semakin lancar lagi. Dan ini videonya silau sekali, mohon maaf ya teman-teman. Jadi tadi setelah saya turun di halte ini, halte kota, dari naik koridor 1, saya rencananya mau naik KRL tuh ke entah ke Tanjung Priuk atau ke Tangerang gitu ya, buat lihat kondisi jalur kereta gitu seperti apa. Cuman tadi pas lagi makan pecel ada itu di depan stasiun Jakarta Kota, akhirnya berubah pikiran. Nih kayaknya sekarang saya mau ke Pluit dulu dah. Kita mau nyobain jalur yang ke Pluit, naik koridor 12 kayaknya. Ntar situasinya gimana ya buat jalur ke sana. Cuman nih saya harus ke halte Glodok dulu buat ke Pluit. Ntar transit lagi. Tuh, ada himbauan keluar bisa. Sekarang naik dulu ya. Ini sekarang mau transit
di Glodok, naik ini dulu sampai Glodok, tertransit di Glodok baru naik yang arah Pluit. Dan ini sekarang sudah ada di halte Glodok, depan Harko Glodok. Terlihat Harko Glodok buka seperti biasa kayaknya ya. Lihat di situ ruko-ruko yang rolling door-nya juga pada dibuka-bukain. Dan ini dia di kondisi di depan Harko Glodok. Jadi ternyata dari halte Glodok ini saya tetap harus ke Kali Besar buat nyambungnya naik koridor 12 yang lagi. Balik lagi ke Kali Besar. Di halte Kali Besar ntar kita buat transit. Jadi ke Pluit itu ada dua ya, 12B sama 12 biasa. Kalau 12 biasa Penjaringan, kalau 12B itu ke Bywalk, dan 12B itu lebih jauh. Belum pernah juga sih ke sana itu ya. Ntar dilihat deh seperti apakah rutenya itu. Ya temen-temen, tadi saya habis naik koridor 12B jurusan Senen Pluit. Terpantau koridor 12B juga aman-aman saja, sepanjang perjalanan lancar dan juga jalanan nggak ada macet, semua aman. Dan sekarang saya ada di depan halte Pluit, tempat pemberhentian dari koridor 9 Pinang Ranti Pluit. Di sini juga ada koridor 1A Balai Kota Pantai Maju. Di depan halte Pluit ini terlihat banyak tukang dagangan juga ya. Dan ini dia kondisinya. Di sini juga aktivitas warga juga ramai. Oke, saya sekarang mau lanjut naik koridor 9. Mungkin nanti turun, kayaknya dia kalau nggak salah lewat Semanggi dah. Nanti mau turun di situ nyambung koridor 1 mungkin ya. Tapi nggak tahu juga sih kayak gimana. Sekarang kita mau naik lagi aja, mau melanjutkan. Kita muter-muter Jakarta lagi. Lihat-lihat jalanan Jakarta. Ya, jadi setelah tadi saya naik koridor 9 dari halte Pluit, saya turun di halte halte Kali Grogol. Jadi halte Kali Grogol ini ternyata dekat stasiun Grogol ya. Jadi rencananya saya mau naik kereta dari sini. Mungkin ke Rangkas Bitung kayaknya deh. Kita lihat lain Rangkas Bitung yang kemarin kalau nggak salah sempat terganggu ya di stasiun Palmerah. Sekarang kita cobain ke Rangkas Bitung. Mungkin ya kalau nggak ada berubah pikiran atau nggak bimbang dan ganti rute lagi. Ini stasiunnya jalan dari sini lurus, terbelok kanan dari keluar halte tempat Kali Grogol itu. Kita menuju ke pintu kereta nih, nanti ke kanan.
Ya, kita ke stasiun. Untuk di sekitar Kali Grogol ini aktivitas orang-orang di sini, warga dan juga para pekerja ya, terlihat sibuk juga di tengah sebagian besar pekerjanya. Ada informasi untuk WFH, tapi di sekitaran Kali Grogol ini terlihat kondisi aktivitas, terlihat juga sibuk dan jalan cukup ramai ini sekitar pintu kereta. Dan ini ternyata dekat stasiunnya, kita udah sampai di stasiun Grogol. Sekarang kita masuk, kita ke Tanah Abang dulu ya, situ nyambung lagi. Untuk tarif keretanya KRL komuter lain ini tetap diberlakukan tarif normal ya. Kayaknya CP Tangerang, berarti peron 2. Kita naik peron 2 di stasiun Kali Grogol ini. Terlihat ramai ya di jam pulang kerja ini, tapi kayaknya ini nggak seperti biasanya keramaian. Suasana stasiun Tanah Abang, bangunan baru. Lihat hari ini juga lumayan ramai, walaupun kayaknya sih nggak kayak seramai biasanya. Karena kita mau ke Rangkas Bitung, kita ke peron 56. Untuk ke peron 56 kita harus ke lantai atas dulu, terus lantai atas, terus lurus aja ke arah mana ya ini? Timur kayaknya. Ya bisa tanya petugas sih kalau bingung. Lurus mentok, lewat sini deh. Mentok, belok kanan, mentok kanan lagi. Dan itu kayaknya tuh di situ kayaknya ada tangga. Serpong Maja Rangkas Bitung, lurus dulu. Jadi kalau habis dari naik KRL komuter lain dari bawah itu peron 1, 2. Nah, nanti kita naik ke atas ke peron 56. Peron 56 belok kanan. Stasiun Rangkas Bitung Station. Selamat malam, selamat datang dari stasiun Rangkas Bitung. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan Kali Komuter. Selamat jalan dan selamat sampai tujuan. Ya teman-teman, di 1947 akhirnya saya sampai di stasiun Rangkas Bitung. Dan ini terlihat lumayan banyak yang turun di stasiun Rangkas Bitung, perjalanan dari stasiun Tanah Abang. Stasiun Rangkas Bitung sendiri sekarang lagi tahap pembangunan ulang ya. Ini terlihat ada bedeng-bedeng, dinding-dinding dari dari seng lah, masih terpasang. Jadi
Untuk hari ini kira-kira seperti itu ya teman-teman perjalanan saya untuk melihat-lihat kondisi Jabodetabek di tanggal 1 ini setelah peristiwa kemarin-kemarin yang cukup menegangkan. Jadi ini saya akhiri video ini di stasiun Rangkas Bitung ini, dan ini kira-kira penampakan Rangkas Bitung yang terbaru di 1 September ini. Semakin megah, semoga cepat selesai dan bisa beroperasional kembali ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau mengikuti vlog saya sampai akhir. Selalu jaga keselamatan, kesehatan, dan jaga kedamaian, dan jaga keluarga Anda dan lingkungan Anda dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Tetap terjaga transportasi umum Indonesia. Selamat malam. Jadi sekarang saya akan balik lagi nih ke Tanah Abang buat pulang ke rumah, ke Citayam. Karena saya juga nggak tahu lagi kalau dari Rangkas Bitung gimana cara pulangnya. Kayaknya saya harus balik lagi aja ini. Dan gak lama-lama di stasiun Rangkas Bitungnya. Ya kira-kira muter-muter naik transportasi umum hari ini di 1 September ini. Lumayan banyak tempat juga nih bisa didatengin. Mulai start videonya tadi dari Bogor sekitar jam berapa ya, setengah 11-an ke jam 10 gitu. Dari Bogor terus ke Tanjung Barat, naik kereta dari Bogor Tanjung Barat. Lain Bogor terpantau aman, dan dari Tanjung Barat juga naik Transjakarta ke Lebak Bulus aman. Terus naik MRT ke Bundaran HI juga sudah beroperasional normal juga, MRT-nya normal perjalanannya dan aman. Setelah itu lanjutkan ke Jakarta Kota Tua, dari Bundaran HI naik koridor 1 sudah beroperasi secara normal juga koridor 1. Lalu ke Pluit dari Jakarta Kota naik koridor 12B, terus ke Grogol naik koridor 9, Pluit Pinang Ranti, tapi turun di Kali Grogol buat naik KRL komuter lain yang Tanah Abang Rangkas Bitung. Dan lain ke Rangkas Bitung juga hari ini sudah terpantau aman dan lancar. Ya alhamdulillah, semua per tanggal 1 September ini sudah terkondisi dengan kondusif, aman, dan semua sudah bisa beraktivitas secara normal ya, walaupun para pekerja juga banyak yang bekerja secara WFH di sekitaran Jalan Sudirman Tamrin. Baik, terima kasih. Saya mau balik pulang lagi dari Rangkas Bitung. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.